Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program seperti biasanya Ilustrasi Khotbah Kristen. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini saya memilih tema jangan jadi orang pelit atau kikir. Sekali lagi tema kita dalam Ilustrasi Khotbah Kristen pagi hari ini, saya Pendeta Jerry Adu ingin menyampaikan sebuah tema jangan jadi orang yang pelit dan kikir. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya baca beberapa ayat Alkitab mengenai jangan kikir atau pelit. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui akan mengalami kekurangan. Sekali lagi, Amsal 28 ayat 22 berkata, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui ia akan mengalami kekurangan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, memberi tidak identik dengan kekurangan. Dan kikir tidak juga berarti Anda akan menjadi orang yang kaya dan luar biasa. Alkitab selalu mengajarkan tentang memberi, sebab kikir bukanlah sifat anak Tuhan. Orang Kupang bilang kakeek. Saudaraku, kikir bukan merupakan sebuah sifat anak Tuhan, tetapi memberi adalah sebuah sifat yang mulia, yang oleh Tuhan sangat berkenan dan sangat menyenangkan hati Tuhan. Memberi itu bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tapi memberi itu juga menyenangkan hati orang yang kita beri. Dan pada waktu kita memberi, hati kita pun mengalami damai dan kebahagiaan. Artinya bahwa ketika Anda memberi, Anda sedang memberi atau memberi dampak satu, kesenangan bagi Tuhan, sukacita bagi orang lain, dan kebahagiaan bagi saudara. Jadi sekali lagi, orang yang memberi selalu berdampak pada dirinya sendiri. Pertama, ketika Anda memberi, Anda sedang menyenangkan Tuhan, Anda menyenangkan orang yang Anda beri, dan tanpa sadar, dampak dari itu kembali kepada saudara. Saudara akan merasakan apa yang disebut sukacita dan bahagia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bicara tentang jangan kikir atau jangan pelit, saudara, saya punya sebuah cerita lucu untuk saudara-saudara sekalian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebuah cerita mengenai seorang yang sangat kikir, seorang kaya tapi sangat kikir. Saudara, dalam cerita ini saya mau coba kisahkan tentang bagaimana orang kikir itu memang susah sekali ya. Kalau dasarnya dia kikir, dia akan tetap kikir. Saudara, satu waktu ada seorang yang sakit, atau seorang yang pergi ke rumah sakit untuk berobat, khususnya di bidang atau di bidang THT, saudara, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Telinga, hidung, dan tenggorokan. Ia mengeluh kepada dokter spesialis karena ada gangguan pada telinganya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana, tapi telinganya itu rupanya kemasukan kacang hijau. Jadi inilah dialog antara orang yang kikir ini dan dokter. Pasien berkata, dokter, telinga saya ini kemasukan kacang hijau. Sekarang jadi sakit sekali, saudara. Jadi dia bilang kepada dokter, telinga saya ini sakit sekali karena kemasukan kacang hijau. Mungkin waktu dia duduk main-main, memegang atau bagaimana, telinganya itu kemasukan kacang hijau, saudara. Nah, lalu dokter mengatakan, mari coba saya periksa. Dokter kemudian menggunakan senter kecilnya, lalu dia coba lihat ke dalam lubang telinga dari orang ini, orang pelit ini, dan dia berkata, oh betul, ada kacang hijau, tapi sudah masuk sangat dalam. Dan ketika dia mengatakan itu, lalu dokter mengatakan, wah, kayaknya kasus ini agak sulit ya, karena dia sudah masuk terlalu dalam di telinga Anda. Lalu pasien berkata, apa dok? Sulit? Saya kesakitan Pak Dokter. Bagaimana cara supaya
saya bisa sembuh dari rasa sakit karena kacang hijau ini. Lalu dokter mengatakan hanya ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara pertama adalah operasi. Namun biayanya cukup besar, 2 juta rupiah. Bahkan bisa lebih karena ini berisiko dengan telinga Anda. Dasar si kikir, dasar si pelit, saudara-saudara. Waktu dengar kata 2 juta bahkan bisa lebih, lalu dia bilang, wah, maksudnya apa? Apa kata dokter? Berapa? Dokter mengatakan ya minimal 2 juta sampai 5 juta itu. Dia mengatakan hanya sekecil itu. Operasi hanya sekecil itu 2 juta. Mahal sekali. Padahal dia sendiri untuk dirinya sendiri. Tapi ya untuk diri sendiri aja kikir, saudara. Lalu dokter mengatakan, kan tadi saya sudah bilang, itu cara pertama. Lalu dia bahagia. Dia bilang, ada cara yang lebih murah, kata dokter. Wah, dasar orang pelit, saudara. Dia pikir, oh ini kesempatan saya akan memilih alternatif kedua, pilihan kedua. Dia tunggu penjelasan dokter. Dan dokter mengatakan, ini adalah cara yang kedua. Cara yang kedua adalah cara yang paling gampang dan kemungkinan gratis. Wah, dasar orang pelit kalau yang namanya dengar gratis, makan gratis, traktir gratis, semua gratis. Itu kesenangan dia, orang-orang kikir ini. Nah, akhirnya dia berkata, oke, saya mau yang kedua. Saya mau yang gratis. Dia bilang, oh iya, itu gampang sekali. Saudara, caranya menurut dokter gampang sekali. Cara yang kedua adalah cara gratis. Lalu dia mengatakan, wah, bolehlah Pak Dokter, saya mau menggunakan itu. Lalu dokter mengatakan, begini saja, itu kan kacang hijau. Karena kacang hijau, saya minta saudara hanya menyiapkan air putih setiap hari. Wah, dia mengatakan hanya air putih bisa menyembuhkan. Ya, caranya bagaimana? Setiap pagi saudara ambil air putih itu, lalu siram ke telingamu. Siram ke telingamu setiap hari. Setiap hari. Lalu setelah disiram, saudara arahkan telingamu ke matahari sehingga ada sinar matahari. Itu akan membuat lebih cepat. Lalu orang kikir merasa, wow, ini jalan keluar. Lalu kata dia lagi, kata si pelit ini. Lalu bagaimana lagi? Ya, kamu setiap hari hanya modalkan air putih dan jemur itu di panas. Jadi dia setiap pagi katanya harus siram kacang hijau itu dan jemur ke panas. Lalu dia bilang, lalu kapan sembuhnya, dokter? Dokter mengatakan, ya, tunggu sampai kacang hijau berubah menjadi toge. Dan ketika sudah jadi toge, itu kan ada panjangnya, itu bisa dipegang dan ditarik. Wah, betapa marahnya si orang kikir. Jangan dokter, jangan guyon dong. Ini kan saya serius. Dokter mengatakan, ya itu cara yang kedua. Kalau engkau tetap tidak mau membiayai hanya untuk dirimu sendiri, tunggu, siram dan jemur supaya dia sampai dia jadi toge. Pada waktu dia panjang untuk bisa dipegang, saya dengan mudahnya akan, atau Anda bisa mudah mencabutnya sendiri. Saudara, itulah gambaran orang kikir. Saudara, orang kikir selalu berdampak pada Tuhan, karena Tuhan tidak akan memberkatinya. Juga orang kikir itu berdampak pada orang lain, karena dia tidak mampu membuat orang lain bersuka cita dan bahagia. Tapi yang terakhir, bahwa orang kikir itu berdampak pada dirinya. Kata Alkitab tadi bahwa orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui ia akan mengalami kekurangan. Jadi orang kikir itu bukan justru membuat dia makin diberkati, tapi makin kekurangan. Karena itu jangan jadi orang kikir. Saudara-saudara, kikir adalah sifat yang buruk. Kikir itu tidak boleh dimiliki oleh orang Kristen, karena kikir justru akan membawa seorang pada kekurangan. Saudara dengar baik-baik. Bahkan, saudara-saudara lihat baik-baik, bahkan kemiskinan atau karena kikir justru akan membawa seorang pada kekurangan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, maksud saya begini. Orang kikir itu selalu saya mengatakan, orang kikir itu selalu dampaknya kepada kehidupan kita. Saudara-saudara, Amsal mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Artinya apa? Orang kikir, maka dampaknya dalam kehidupannya adalah kekurangan.
Sebab pertama Allah tidak memberkati dia. Dengan Anda memberi, Anda menyukacitakan orang lain, orang itu minimal akan berdoa untuk Anda. Dan pada waktu dia berdoa untuk Anda, Tuhan akan tergerak untuk menolong Anda. Jadi maksud saya begini, memberi adalah sesuatu yang luar biasa. Seorang mengatakan, kunci mengalami kelimpahan, dengar baik-baik, seorang mengatakan, kunci mengalami kelimpahan bukanlah dengan menghemat apa lagi pelit, sebab kapasitas untuk memberi, atau sebab kapasitas untuk memberi, atau kapasitas kita berkelimpahan, itu bergantung pada apa yang kita beri. Sekali lagi, kapasitas daripada kelimpahan adalah saat Anda memberi. Kapasitas untuk berkelimpahan adalah saat dimana Anda memberi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebab tidak mungkin ada tuaian apabila tidak ada benih yang ditabur. Orang yang murah hati menabur banyak, itulah sebabnya akan menuai banyak juga. Itu sebabnya ia akan menuai juga. Maaf, sekali lagi. Sebab tidak mungkin ada tuaian apabila tidak ada benih yang ditabur. Orang yang murah hati menabur banyak, itulah sebabnya ia akan menuai banyak juga. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara, orang kikir menurut Alkitab, orang kikir menurut Alkitab, dikatakan Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang kikir bukan hanya tidak diberkati, tapi orang kikir menurut firman Allah bahwa ia tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Yang berikut bahwa orang kikir juga menurut Rasul Paulus, secara terang-terangan ia melarang seorang percaya untuk bergaul dengan orang kikir. Saudara-saudara, Paulus sendiri melarang orang untuk bergaul dengan orang kikir. Prinsipnya adalah, saudara, orang kikir, sekali lagi, kadang-kadang bukannya kikir kepada orang lain, tapi dia juga kikir kepada Tuhan. Bukan hanya kikir kepada Tuhan, sebenarnya pada dirinya sendiri. Saudara lihat tadi, harusnya dia menderita 2 juta, bahkan 10 juta, dia akan rela, karena itu akan mengobati dirinya. Tapi dasar orang kikir selalu mementingkan, bahkan bisa mengorbankan dirinya sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah jadi orang kikir. Kalau ada waktu untuk bisa memberi, kalau ada kesempatan untuk bisa memberi, berilah. Karena kesempatan saat engkau memberi, atau Anda menggunakan kesempatan untuk memberi, sebenarnya saat itulah kesempatan surga membuka pintu lebar-lebar bagi saudara-saudara. Sekali lagi, kesempatan untuk memberi harus digunakan secara baik. Karena saya percaya waktu engkau menggunakan kesempatan di dalam memberi, saya percaya itulah kesempatan Allah untuk membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati saudara-saudara. Nah, itu sebabnya jangan kikir. Jangan kikir untuk pekerjaan Tuhan. Jangan kikir untuk membantu orang susah. Jangan kikir untuk membantu sesamamu. Jangan kikir untuk membantu temanmu, keluargamu, sahabatmu. Karena saya percaya surga tidak pernah berhutang atas mereka yang tidak kikir, alias mereka yang selalu menabur. Kembali pada firman Allah, saya baca untuk saudara sebagai penutup. Tuhan kiranya memberkati saudara. Orang yang kikir, tergesa-gesa, mengejar harta, dan tidak mengetahui, ia akan mengalami kekurangan. Amsal 28 ayat 22. Sekali lagi dalam Amsal 11 ayat 24, dikatakan, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saudara-saudara, memberi tidak selamanya identik dengan kekurangan dan kemiskinan. Ada begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang selalu hidupnya memberi, selalu hidupnya dia gunakan untuk memberi. Dan saya melihat bahwa hidup mereka bukan makin hari makin berkekurangan, justru makin hari mereka makin diberkati oleh Tuhan. Ada pepatah mengatakan, lebih baik memberi daripada menerima. Sebab memberi itu Anda memiutangi Tuhan. Sekali lagi, memberi Anda memiutangi Tuhan dan orang yang Anda beri. Sekali lagi, memberi adalah kesempatan Anda memiutangi Tuhan dan orang yang Anda beri. Kenapa saya mengatakan itu? Karena Alkitab yang bilang, siapa banyak memberi, dia akan diberi. Tuhan yang akan memberi kepada Anda yang suka memberi. Yang kedua, tadi saya mengatakan, memberi itu berdampak pada orang yang kita beri. Pada waktu Anda memberikan kepada dia, dia sukacita.
minimal dia akan berdoa untuk Anda. Tapi yang kedua, karena oleh dialah Tuhan melihat Anda memberi kepada dia, maka Tuhan akan memberi kepada saudara karena ada dasar bahwa orang ini telah memberi kepada orang itu, maka aku akan memberikan kepadanya. Maksud saya begini, saudara-saudaraku yang diberkati, memberi tidak harus kita harapkan ada sesuatu yang kita dapat. Tetapi Alkitab yang mengatakan Tuhan tahu diri untuk memberkati orang yang suka memberi. Kiranya video ilustrasi khotbah lucu ini dari saya Pendeta Jerry Adu memberkati saudara. Dan ketika saudara diberkati, ingat, jangan kikir. Salah satunya jangan kikir untuk share, comment, like, dan yang paling penting jangan kikir untuk subscribe. Lalu bunyikan lonceng, karena setiap kali Anda sudah bunyikan lonceng atau subscribe, Anda akan dapat video-video dari saya Pendeta Jerry Adu. Dalam setiap video-video baru akan kami kirimkan dengan sendirinya, secara otomatis akan dikirimkan kepada saudara setiap waktu. Saudara, itulah yang dapat saya bagikan. Pesan saya dari Kota Kupang, tetaplah semangat, tetaplah belajar memberi, tetaplah cinta Tuhan, karena Tuhan sungguh senang dengan orang-orang yang suka memberi dan mengasihi Dia. Salam, Tuhan memberkati.